Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita bisa bertemu kembali bersama channel kesayangan, yaitu channel YouTube Buya Pasaman Timur. Di dalam naungan seorang mursyid, yaitu Majelis Ma'rifatullah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Insya Allah di sini kita akan sama-sama mendapatkan pemahaman, pendalaman iman dan ilmu. Insya Allah. Baik, bagaimana kabar jamaah? Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Amin. Insyaallah. Bertemu kembali bersama saya Ustazah Ai Rohayati selaku presenter. Insya Allah. Baik pemirsa, mengawali pertemuan ini kita sama-sama menyapa beliau mursyid, yaitu Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Barakallah. Bagaimana kabar Buya saat ini? Insyaallah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, tambah segar, Amin. tambah sehat, tambah bahagia. Amin. Ya Buya. Insya Insya Allah tentunya itu yang selalu diharapkan, Insyaallah. agar channel ini selalu terus berkembang dan Amin. berkembang, dicintai di seluruh dunia. Amin, ya Insya Allah Allah. ya Amin. pemirsa. Baik, kita setelah menyapa mursyid kita kepada jamaah daripada mursyid Buya Pasaman Timur, yaitu Pak Imam UU Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Insya Allah, apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah selalu sehat ya. Kita selalu mengawal YouTube ini agar dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Amin. Bagi yang ingin terus mengetahui perjalanan Tuhan dalam ketuhanannya, insya Allah begitu. Baik pemirsa semuanya, dalam pertemuan kali ini ada dari beberapa umat di luaran sana yang ingin mengetahui dalam selalu kebimbangan, keraguan, yaitu tentang begini ya Buya. Di luaran sana ada yang mengatakan bahwa kok bisa makna aku itu bisa menjadi dia. Nah, bagaimana perjalanannya dari aku itu kepada dia? Apakah dia itu ada wujud? Apakah dia itu bermaujud? Nah, seperti itu. Jangankan umat di sana, saya pribadi ya Buya, ingin jauh lebih mengenal dia itu sosoknya seperti apa, kan gitu. Karena nanti akan mendatangkan kerancuan, akan mendatangkan keraguan. Bukan begitu ya Pak Imam? Boleh silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga kepada Buya mengenai dia itu tadi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang seperti itu yang bahwasanya yang baru saja telah disampaikan oleh Ustazah Ai Rohayati, bahwasanya di luar sana
masih banyak yang belum memahami apa itu, kenapa aku itu tertentu ada dia, dan nama dia itu adalah dari mana asalnya dan dari mana awalnya, dan yang seterusnya adalah bahwasannya hakikinya dia itu seperti apa, Bu ya. Nah, insya Allah mungkin itu yang saya pertanyakan, mohon penjelasan dari Bu ya, insya Allah Bu. Ya, insya Allah. Jadi begini, Bismillah. Timbulnya sebuah paham, datangnya karena ada jalan. Betul? Ada jalan, Iya. benar. Kalau tidak ada jalan, tidak akan ada yang dipahami. Tidak akan ada yang datang. Tidak akan ada yang datang karena ada jalan. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata jalan. Ya. Orang yang berjalan, ya, atau diperjalankan, ini adalah puncak kebenaran. Jadi kita belajar kepada seorang guru. Ini potensi gurunya ilmu pengetahuan ataukah ilmu sebuah kodrat menjadi pengetahuan? Jangan-jangan ini cerita pengetahuan. Kebenaran dari seluruh hakikat muncul di Lauh Mahfuz. Artinya terbitan Al-Quran. Terbitan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini penjelmaan dari yang tidak terlihat, tersirat, itu bukan Al-Quran namanya. Al-Quran itu 3. Nah, kita harus ke situ dulu pergi. Jangan cerita keyakinan tanpa dalil. Al-Quran itu 3 makom pencarian. Al-Qara, dia kan dari Iqra. Ada orang yang hanya bisa membaca tulisan, tapi tidak bisa membaca di balik tulisan. Nah, itu. Yang kedua, Al-Quran, masuk alif domah u. Artinya menjabarkan makna. Ya, ini penyebab tidak tahu dia ini. Karena untuk hakikat hakiki itu dibawa pergi oleh wahyu. Wahyu, saripati dari wahyu itu adalah kodrat ruh hayat Rasulullah. Makanya penjabaran itu adanya di tangan Rasul, tidak dituangkan dalam Al-Quran, tapi ada tanda dalam Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah tanda-tanda bagi yang berpikir, tulisan bagi yang tidak berpikir. Itu beda. Kalau tulisan bagi yang berpikir, dia nggak ada ilmunya. Al-Qur'an. Tapi yang berpikir Al-Quran, mulai dia menjabarkan makna, menjabarkan makna. Di balik itu ada lebih dalam lagi, yaitu sebuah penglihatan, melihat rahasia di balik tulisan, namanya Al-Qur'an. Ada ain melihat atau memandang. Nah, itu kan di sini juga kita sama arti melihat tulisan Allah. Apa yang ganjil dalam tulisan itu yang menarik perhatian bagi yang berpikir? Kalau bagi yang nggak berpikir, bodoh amat. Yang penting dibaca sesuai tasawuf, sesuai tasdik Allah. Tapi berpikir enggak? Yang penting tentang Tuhan. Ada ayat yang tidak terlihat tapi ada, namanya huruf tenggelam. Nah, memaknai huruf tenggelam sama artinya kita mencapai anjungan tertinggi, yaitu singgasana Tuhan.
sehingga sanad Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Sulit memang, tetapi kesulitan itu diatasi dengan adanya kodrat Tuhan pada wujud manusia. Itu diatasi. Di mana dia bertanya, di situ dia jawab. Itulah di balik ayat. Itu Al-Qur'an. Ya. Nah, ini juga kita harus sampai ke pemahaman seperti itu. Kenapa ada sebutan terhadap Tuhan ini terucap ada, dilihat tidak ada? Itu adalah keganjilan. Nah, contoh Allah. Allah ini disebut dengan iman nama Tuhan karena saking tidak tahunya. Kalau dia tahu, dia langsung saja ke Tuhan itu tanpa nyebut namanya. Kan itu. Karena tidak tahu. Sebut namanya karena tidak tahu. Ya kan? Maka artinya iman ya ajalah. Rukun iman beda dengan imanullah. Jadi tidak bisa tidak mau tahu. Harus tahu ya. Wajib. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap yang mengaku Islam wajib belajar menuntut ilmu. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu waruratul la tuhabalu. Belajar, beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan maka amal ibadah itu ditolak, la tuhabalu, tidak diterima atau dikembalikan. Makanya senang hatinya pulang sholat. Kenapa? Karena amal itu dibawanya lagi pulang. Ya kan? Tapi orang yang berhasil sholatnya, sentuhan membuat kesadaran tertinggi itu datang. Bukan gembira. Karena dia tidak bisa mengucapkan apa yang dia alami saat sholat itu. Maka dia pulang itu menikmati sekali. Sehingga dia melakukan zikir-zikir sebelum pulang. Saking tidak puasnya pertemuan sesaat. Seharusnya zikir itu sebelum sholat. Ya. Ikimi sholatana li zikri. Surat Toha 14. Mendirikan sholat itu untuk mengingatku. Karena dia tidak cukup waktu untuk mengingat, dia laksanakan zikir. Tapi sekarang mana? Belum juga berdoa imamnya, jamaahnya hilang. Karena sholat tidak fardu lagi. Karena sudah menjadi kewajiban. Fardu kifayah. Fardu ainnya hilang. Makanya dia langsung pulang. Begitu imam menoleh ke belakang, tinggal marbot yang duduk sendirian. Jamaah yang bilang amin tadi sudah nggak ada. Ya kan? Nah, inilah tidak terhubungnya keakuanku dengan dia. Berarti ini sudah mencapai dia tadi. Nah, gitu. Ini jalannya tadi ya. Iya. Berarti harus Contoh. mengetahui dulu. Harus. Seandainya ada seseorang yang sedang lagi jatuh cinta, terus ada temannya bertanya, itu pacar kamu cantik? Oh loh, kalau dia nggak bisa saya ungkapkan segalanya. Nah begitu, dia tidak bisa menerangkan tinggi, putih, hitam manis, karena junjungan di mata dia itu sangat-sangatlah Melebihi segalanya. melebihi segalanya. Sampai sehingga tidak bisa menguraikan satu persatu. Coba kalau rasa itu ada di saat kita menyebut nama Allah. Kemana kita arahkan ketuhanan kita dengan kalam Allah?
Kemana kita arahkan? Kalau kita tidak tahu jalur dia di nama itu, ya kan? Siapa yang bernama Allah? Aku. Allah. Aku itu siapa? Itulah dia. Itu bahasa iman, ya. Tapi bahasa ilmu itu bukan begitu. Oh, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Mau tahu bahasa ilmu? Bahasa ilmu ini adalah orang yang menguasai hijaiyah. Tidak. Ya, karena Al-Quran terbuat dari 3 perkara. Ya kan? Ada yang berupa Jabariyah. Ya, ada juga yang berupa Hijaiyah. Dan ada yang berupa Falakiyah. Kalau Falakiyah itu angka. Angka dalam Al-Quran tidak lagi angka tapi sudah menjadi ayat. Namanya Falakiyah. Satu tidak akan dikatakan satu tapi aku ada pada satu. Dan gitu. Nah, itu Falakiyah. Jadi kalau kita melihat hijaiyahnya, ini perkara dia ini akan terhubung kepada dia pelaku dan dialah Tuhan. Ini dua ini. Berarti kalau Falakiyah itu dia berlakunya itu dua di dalam satu. Ya. Penyebutan dia itu ada dua. Karena itu adalah kata sembahan, junjungan bagi yang menyembah. Nah ya, bagi yang menyembah. Dia punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah ini beda. Bedanya itu seperti apa? Nah. Biar pemirsa lebih penasaran Ya. lagi. Insya Allah. Ya. Di ketuhanan, dia adalah Tuhan dari sekalian alam. Itu adalah ketuhanan. Wujudnya rahmatan fil alamin jatuh kepada Muhammad. Ya, itu dia. Di mana kita lihat dia itu dalam ejaan tasawuf waw. Waw itu dibaca hu. Hu itu dia. Ya, waw. Maka kalau kita melihat kepada huruf tadi, itu harus dapat wujud yang menyatakan dia. Yang kedua, Tuhan dari dia adalah aku. Aku yang kedua itu namanya dia yang menjadi wujud Tuhannya. Ya. Nah gitu, ya. Insyaallah. Aku Tuhan dari sekalian alam, Tuhanku adalah dia dari diriku. Nah, ini beda Rabbil alamin dengan ilahinas. Nah, Berarti Buya, mungkin begini ya junjungannya, kalau alam junjungannya Muhammad. iya, Muhammad junjungannya Allah. Nah, dan Allah junjungannya aku. Mungkin seperti itu. iya, aku Allah. Hu Allah. Nah, kalau Allah menyebut aku itu dia. Iya. Ah, ya. Nah, itu dia. Nah, makanya siapa dia itu? Itulah domahu. Wow kecil kalau orang tua-tua bilang. Kalau wow kecil berarti Maha Esa. Maha Esa. Kalau wow besar, Maha besar. Artinya apa? Allah. Allah. Inilah wow yang terucap tapi tidak terlihat. Tersembunyi. Tersembunyi, namanya huruf tenggelam. Huruf tenggelam. Dan Tenggelam dalam wujud batin, bukan sirna. Tapi alif domah u, ya, itu dikatakan domah itu waw kecil. Nah, itu larinya adalah hu. Hu. Ya. Kalau hu artinya juga dia. tetapi terlihat begitu. Tidak. Soal terlihat dan enggak terlihatnya nanti. Oh, Ya. tahu.
Kalau kita menjunjung kepada junjungan, maka junjungan itu pasti punya Tuhan. Kita suka motor, motor ini milik siapa? Pasti ada pemiliknya. Nah gitu. Sama dengan kita mengadakan pujian, ya, atas nama alam memuji Tuhan. Ini Muhammad. Yang dipujinya adalah kodrat Tuhan bernama Ahmad, ya kan? Nah, disatukan Muhammad dengan Ahmad, ya, Ahmad disatukan Tuhan dengan Allah, Muhammad dengan Allah, itu Ahmad. Ah adalah Allah zat, Muhammad adalah nur. Nah kan gitu. Nah itu namanya Ahmad. Ahmad ini kodratnya dia. Dia itu disebut hamdu. Nah gitu ya. Kata Buya harus ada jalan. Harus ada jalan. Mengetahui kepada kebenaran itu, mengetahuinya harus ada jalan itu sendiri. Insya Allah, silakan. Mohon izin Buya, mengenai tadi yang sudah diuraikan oleh Buya, mengenai bahwasannya di situ adalah aku dan dia, bahwa dia itu adalah yang dikatakan ada dia sebagai keumatan, atau dia yang disembah oleh sekalian alam, dan dia adalah Tuhannya dia. Apa seperti itu Buya? Dan di situ satu lagi Buya, mohon maaf, yang dinamakan hu tadi yang dikatakan Buya, di situ ada waw besar. Nah, waw besar ini adalah yang tenggelam. Nah, yang tenggelam ini apakah yang dikatakan dia itu Buya? Mohon penjelasan Buya. Ya. Allah, dia berkalam tentang Tuhan ini harus pasti-pasti. Ya, Tuhan bukan pendapat seseorang. Ya, nah, Allah sama saya, siapa? Air hayat, air hayati. Kalau saya nggak bayangin, kalau saya nggak nyata, gimana saya mau ngarah dia? Berarti ada yang dituju, ada Nah itu tadi, orang yang berjabariyah itu setelah mengalami. Gak bisa kita hanya menyebut dia, tapi kita tidak tahu jalannya. Allah itu ada tulisan, jangan-jangan tulisan ini yang menjadi Tuhan. Nah ya, nah seperti kan begitu, ya. Nah, ya. Nah, tulisan ini pertama dinamakan dia asma sebagai sebutan, ismi sebagai dasar, isim sebagai pelaku. Jadi asmaul husna itu tiga dia: asma, ismi, isim. Asma sebutan kodrat alam Allah, alif lam lam ha, banyak di dalamnya. Ismi sebutan dari saripati alam tersebut, wujudnya disebut Muhammad, ruh sul Allah, ya. Nah, isim itu adalah wujud dari tulisan itu, ya. Nah itu namanya isim. Nah, jadi nggak mudah ya, di nama Tuhan aja 1000 jalan pun untuk meruntuhkan nama Tuhan, tidak, dia tetap jadi Tuhan. Nah kalau zaman dahulu itu kafir Mekah itu berusaha, mari kita permalukan Allah dengan menghina namanya. Caranya kita buang alifnya. Nah seperti apa nanti hinanya? Rupanya tinggal tulisan laha, maha kuat. Wah kalau gini kita buang aja lah huruf lamnya, ya kan? Tinggal lagi ha, tambah kuat lagi aras. Coba kalau nama kita dikurangi sedikit aja, udah sama kayak nama-nama kucing zaman sekarang kan? Nah itu, ya kan?
Nah ini, nah, jadi saya sampaikan lagi, bertemunya waw besar di dalam alif waw tenggelam di dalam tulisan Allah, itu kunci Allah. Nah itu batin kita sudah menuju kepada Dia. Kalau enggak tulisan berhenti jadi Tuhan. Ya, nah setelah itu kita melihat lagi, dia yang tenggelam tadi adalah yang waw ini yang jauh kecil, tapi penampakannya adalah yang besar. Nah inilah timbulnya domah. Domah itu sama seperti waw, ya kan? Nah sama seperti waw, disebut namanya waw kecil. U, kalau ha, hu. Semua huruf hijaiyah yang didampingi oleh waw domah akan menjadi aku. Oh, begitu. Ya, nah, ya. Sampai di ha jadi hu, sampai di a jadi u. Ya. Jadi inilah dinamakan alif nasun natijah. Alif nasun. Nah, disebut dengan noktah. Ya, suatu titik awal mula jadi tapi bukan berupa titik. Noktah. Noktah itu lebih halus dari titik. Nah, gitu kan? Titik saja sudah bagaimana halusnya. Ini lebih halus lagi. Iya. Nah, gitu ya. Tetapi kekuatannya itu luar biasa yang Ya harus pasti. Kenapa? Aku kecil adalah memperlihatkan besar. Aku kecil tapi memperlihatkan besar. Kamu besar tapi memperlihatkan kekecilan. Kan gitu? Contohnya apa? Kamu alam tapi bisamu apa? Ya kan? Iya, benar. Nah, maka dikatakan aku adalah pelita yang terlihat sebagai cahaya. Berarti Buya jangan lupakan pelita. Iya. Jangan mencari cahaya yang besar, lupa pelita. Lupa pelitanya. Harus pelita dulu yang dicari. Itu yang dikatakan pelita Tuhan, ilahi, Ilahi. yang terlihat ilaha, yang bernama Allah. Nah, di dalam ilahi, la itu adalah aku, lam alif doma'u, atau alamku aku. Nah, ya. Jadi kita lihat di mana bukti dia maha besar. Yang satu karena dia awal maha esa berbuat sekendaknya. Apa maksudnya? Bukan bebas, dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya. Kalau dia tidak berkehendak, tidak ada sembahan dan si penyembah. Itu dia. Izin Buya. Mengenai dengan berkehendak tadi, berarti itu hubungannya dengan waw yang besar. Iyalah. Sekarang kalau tidak berkehendak yang kecil, doma'u, mana ada waw besar? Sekarang coba tulis. Orang belajar nulis huruf A besar, ada A kecil. Betul nggak? Nah itu. Berarti ada maknanya itu ya. Nah iyalah. Ya kan? Nah, yang meskipun yang kecil dan yang besar itu adalah aku. Titik awal mula jadi. Nih, pulpen kita mau bikin tulisannya tetap titik yang duluan. Nah, ya. Ya gitu, ya. Nah, penyebutannya menandakan turun naik napas kita. Ke situ Buya. Nah, contoh membuat waw itu dari atas ke bawah, betul? Membuat domah di atas ha atau u alif dari bawah ke atas. Nah, Itu kan dulu sering kita ya nulis seperti itu untuk jabariyahnya belajar bahasa Arab ada tulisannya, tetapi saat inilah
baru terjawab. Ternyata banyak Subhanallah. maknanya. Seperti itu. Tulisan A kecil, ada tulisan A besar. Inilah di sini. Jadi pemirsa, disinilah jawaban tentang ketuhanan. Ada Dia di balik aku. Begitu ya Bu ya? Iya. Perjalanannya seperti itu. Betul. Jadi kalau kita terjadi ibadah, jangan memisahkan dua kodrat tadi. Orang yang berhasil mendirikan pandangan atau ma'rifat, maka dia gagal menjalankan penyembahan. Baik penyembahan langsung maupun tidak langsung. Berarti kalau dipisahkan itu terjadi kegagalan di dalam penyembahan. Sudah pasti. Nah, Buya, bagaimana supaya kita itu tidak terjadi kegagalan? Nah itu tadi. Seperti apa? Bagaimana kita memisahkan besar dengan kecil? Tapi ada dan tiada aja begitu sulit memisahkan, apalagi besar dengan kecil. Tidak akan ada yang besar kalau Tidak, ada yang kecil. tapi ada ikatan mesranya. Oh, Nah ini lagi ya. jadi seperti orang yang jatuh cinta. Ya, Selalu ingin berdua. iya, ada hubungan ikatan mesranya berdua. Dua dia tadi, yang besar dengan yang kecil. Apa? Karena kita berasal dari satu, maka kita menjadi bersatu menjadi satu. Berdirilah syahadat. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Caranya engkau, ya kan? Dia dan aku disebut aku. Nah, ya kan? Caranya apa? Laksanakan wujud dalam bermaujud. Menjadilah kalimat huwallazi. Nah, gitu ya. Waw yang dua tadi menjadi huwallazi. Dua hau menjadi lazi berwujud umat, atau dalam iman disebut orang-orang. Ya ayyuhallazina amanu, Wahai orang-orang. orang yang beriman. Amanu, ya. Nah, am dengan an menyatu dengan kodrat domah u. Amanu, ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi menyatu dalam wujud orang, yaitu dalam sebutan manusialah, dalam sebutan iman Muhammad, dalam sebutan iman ilmu wujud, ya kan? Dan disebut dalam alam akal itu adalah insaniyah. Nah, jadi sebutan umat ini banyak, padahal tajalinya tajali dia kepada aku. Jadi disinilah terbentuk dua jabatan ketuhanan. Nah, Tuhan bagi sekalian alam disebut Rabbil Alamin. Tuhan bagi dirimu ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi inilah fungsinya Rabbil Alamin dengan rahmatan fil alamin. Kenapa min? Karena min itu adalah hakikinya aku. Nah, yang telah kita terangkan waktu yang terdahulu. Insya Allah Bu ya. Nah, gitu. Bertemu lagi. Nah, izin Bu ya sebentar. Ketika tadi antara aku menyatu aku dan dia menjadi siratal ladzi, menjadi diri di situ. Nah di situ ada, kalau nggak salah ada di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Syaratnya, Ada syaratnya juga Bu ya. iya, kalau mereka tidak menyingkirkan keumatannya, maka dia tidak akan bisa hudurutullah, menghadirkan ketuhanan. Siratal ladzi berarti tersirat-siratkan keumatanmu. Iya. Maka ketemulah yang doma'u. Nah itu maka na aku, an batin,
An'am terlihat. Nah, An'am, tapi siapa itu? Ta'ala. Inilah ketuhanan. Ihim berwujud diri. Betul kan? Dia wujud diri. Nah, gitu. Begitu rupanya perjalanannya ini Ustazah. Berbentuk diri. Jadi bertemu lagi dengan diri dan leburlah diri itu menjadi diri yang berdiri. Nah, itulah dia pengakuan kedatangan aku. Amin. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Fatihatun Nasun. Artinya terjadilah keumatan yang menjadi rahasia. Nasun. Ya. Nah, itu adalah rahasia atau dikatakan batin, ya. Umat batin. Nah, gitu. Kodratnya sifat, maka jumlahnya 7. Mewakili 3 kodrat dan 4 sifat. Jadi 7. Jadi 7 Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pemirsa, bertambahkan wawasan, subhanallah. Berarti apakah pemirsa tidak ingin tahu Amin itu adalah nama diriku, begitu? Iya. Nanti orang yang tidak tahu sejarah seperti ini, Iya. dia mengaminkan orang sholat, tapi statusnya dia jamaah, tidak fatilah, tidak al-fatihah. Maka sholat itu tidak jadi doa, doa yang tidak sampai, karena tidak ada yang menyamin amin, itulah aku. Tapi artinya redoilah ya Allah, karena begitu titik noktah hadir, disitulah doa terijabah. Tapi kalau gagal mendirikan titik noktah, semuanya menjadi sejarah yang tidak mungkin jadi fakta. Subhanallah, berarti memang wajib kita mengetahui ya, itulah. supaya doa kita selama ini kenapa ya belum terkabul, ya karena ini tadi tidak mengetahui siapa yang berdoa dan siapa yang mengabulkan. Begitu ya Pak Imam. Betul sekali Ustazah, alhamdulillah kami mewakili pemirsa yang ada di luar sana, insya Allah ini sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di sana bisa memahami apa-apa yang telah beliau sampaikan, dan karena ini sangat wajib bagi kami semua untuk memahami bagaimana kita cara ibadah melaksanakan sholat seperti yang beliau tadi disampaikan. Ternyata kalaulah kita di situ ketika membacakan amin, di situ tidak ada yang membacakan amin, tidak paham di situ apa itu hakikinya amin, maka gagallah ibadah kita di waktu sholat itu. Apakah seperti itu Bu Yaya? Kalau saya nggak berani bilang begitu, tapi ada ayat fawailul mursalin. Nah, itu yang kita takut. Celakalah orang sholat. Celakanya itu tadi. Betul sekali. Mereka sholat tetapi tidak mengetahui. Tidak Nah, itu celakanya, ya kan? Nah, begitu ya. Iya Ustazah, betul sekali Ustaz. Ya, gitu. Jadi dari golongan-golongan muslim kita harus tahu, tidak perlu kita mencerca orang hakikat nggak sholat, orang ma'rifat nggak sholat, ya. Jangan. Sama kayak kita di rumah tangga, suami pergi ke pasar, apa sudah bercerai namanya? Tidak. Ya kan? Suami pulang ke rumah, apa nikah lagi? Tidak. Bapak mengakui ada anak, apa harus sujud-sujud anak lewat? Tidak. Batasan-batasan kesayangan dari Allah tadi dengan jalan yang telah engkau ridhoi. Kan begitu? Apa yang diridhoi Allah? Mau kamu lakukan bersifat syariat, silakan. Tapi syariatnya apa dulu? Syariatullah, syariatul nabiyun, atau syariatul fiddin? Apa hanya kita menjalankan peraturan?
Atau memang menjadi imam Sirajatul Nabiin, atau syariatullah, berdiri ketuhanan, disembah oleh sekalian alam melalui ibadah, atau kita menjadi makhluk si penyembah. Jangan pikir ada yang rugi, ada yang beruntung. Ada. At-Talalaikul Mu'minin, surat Al-Mu'min ayat 1. Betul. Beruntung orang-orang berilmu, Lah, bukan yang berilmu. allazihum sholatihim khosiun. Ingat, khosiun. Khosim itu kusuk. Di dalam rahasiaku. Kusuk di dalam rahasia. Iya dong. Contoh, kalau dia tidak bisa membedah dirinya dalam kiblat, tubuh tidak berubah hijrah ke Ka'bah, rohani tidak hijrah ke Baitullah, masih juga berupa jasad, itu dinamakan sholat bangkai. Nah, Ya kan? artinya Buya, kalau kita itu sholat harus dari keumatan menjadi kodratnya Tuhan, begitu. Tidak kita menyebut kodrat umat dan kodrat Tuhan, karena terjadi Tuhan adalah menghadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Siapa yang menghadirkan Tuhan? Wujud Tuhan itu sendiri. Contoh wujud Tuhan siapa? Kodrat, iradat, sama kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Enggak ada nama bapak kita, enggak ada nama ibu kita. Ruh adalah zat, nyawa adalah batin, dalam tubuh adalah nur. 10 jumlah kodrat, 7 bersifat dalam 3 kodrat. Jumlahnya 10. 10 22 hijriahnya, ya kan? 22 zahir batin, ya jelas. 2 di luar, 2 di dalam. Berarti Nah gitu, Tuhan itu ada harus umat, jelas. ada Tuhan. Nah kan gitu. Tuhan itu harus jelas kan, kata Buya tadi. itu ya. Nggak bisa. Iya begitu, insya Allah Buya. Nah jadi apalagi nih nasihat saya, kalau kita bedakan sistem kedewaan dengan ketuhanan. Bedanya seperti apa? Kalau kedewaan itu memuji sesuatu yang tidak nyata, sementara Allah zahiru Rabbi, Itulah yang nyata. zahiru Rabbi wal batinu abdi. Setiap si penyembah, dia adalah yang sesuatu yang tak terlihat, tetapi karena tinggi dan besarnya Allah, nyata dan sangat nyatanya Allah, dia menghilangkan dirinya. Itu dinamakan batinul abdi. Karena Allah itu besar dan tidak mampu dia mencapai dia dan dia, maka Allah turunkan kemudahan. Ingat, adanya aku ayan sabitah, terlihatnya aku ayan kerajia. Artinya apa? Aku halalkan engkau sebagai dilihat kerajia, adanya engkau, adanya aku sabitah. Jadi tidak ada lagi kesulitan. Nah gitu. Artinya Buya, untuk mengenal aku itu tiadalah kesulitan, semua adalah kemudahan, tetapi harus perjalanan itu dilalui. Nah. Seperti Artinya begini, boleh kita mendirikan keakuan Allah, tapi Tuhan itu adalah Dia. Nah, jadi kalau kita sudah sampai dalam pemahaman tadi, aku dan Dia laksana air laut dengan ombaknya. Bagaimana kita mengatakan mana yang dahuluan? Tidak ada ombak, tidak mungkin ada laut, ya kan? Betul. Nah, kalau ombak tidak ada, mungkin laut tidak ada. Kalau laut ada, pasti ombak ada. Nah, seperti kemarin kita tunjuk meja. Betul sekali. Kita cari kayu, ketemu meja. Ya ini loh. Tapi pergi kita ke hutan, nggak mungkin kita bilang kalau ada yang nanya, Bapak ke hutan ngapain?
nyari meja, kan nggak mungkin. Betul sekali. Pasti nyari kayu. Nah, begitu Bapak bawa kayu, kita jadikan meja, ditanya lagi sama yang datang. Tadi, Iya. kayu itu mana Pak? Nggak ada, yang ada meja. Iya, ada. Nah, itulah aku dan dia. Iya, sudah. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menambah iman dan takwa Amin. kita, Amin. mencapai derajat dari ibadah kita. Amin. Ya, rajin bukan menjadi suatu penilaian, Amin. tapi kebenaranlah yang menentukan. Amin. Ya, kebenaran. Jadi memang insya Allah beberapa waktu yang akan datang, izin Allah, kita YouTube Buya Pasaman Timur akan mengadakan program pengkajian hakiki dan hakikatnya ibadah, sholat dan zikir yang dibuka untuk umum. Nah, itu akan kita sampaikan nanti. Insya Allah ya pemirsa, ini adalah sebuah jalan buat kita semua untuk memudahkan ya Pak Imam, lebih mengetahui bagaimana kiat-kiat kita bertuhan itu sudah dibuka oleh mursid bahwa akan diadakan, cuman waktunya belum tahu ya Bu ya. Ya, jadi gini, Udah nggak sabar nih rencana pemirsa. insya Allah, ya rencana insya Allah ini ya, Insya Allah. izin Allah, Insya Allah. kita akan turun menjemput umat yang mana orang bangun tapi dalam tidur. Nah, ini kita khawatir. Apa bangun tidur? Dia bangun hidup di dunia, pikirannya surga karena takut masuk neraka. Nah, ini namanya orang kabur dari neraka, sembunyi di Mencari surga. Ya. Karena lillahi ta'alanya itu enggak ketemu. Rukun iman mungkin saya juga menyampaikan pada saudara-saudara saya sebagai pembawa-pembawa Islam, pembawa iman, ilmu, majelis thalabul ilmu, untuk mencapai kepada kebenaran lebih diutamakan daripada membuat terlenanya seseorang dalam kebaikan yang tidak mengenal kebenaran. Baik belum tentu benar, Nah, itu dia tadi, ya. dan benar sudah Nah. pasti baik berarti. Kita takutnya begini, begitu diiming-iming ke surga, siapa yang mau masuk surga? Nunjuk tangan. Siapa yang mau mati sekarang? Nggak ada yang Tidak nunjuk. mau. Gitu kan? Nah, daripada kita untuk akidatul khorimah membuat dia benar, tidak boleh merubah tauhidnya. Tauhid dia itu Tuhan. Tuhan tidak bertempat. Kalau ada yang mengatakan Allah dalam surga, munculkan dalam suatu kitab. Betul. Benar sekali. Jadi yang benar-benar aja. Satu, yang kedua, untuk ma'rifatullah tidak bisa mencapai peristiwa kenabian. Itu ma'rifatul tunaim, artinya mengenalkan keimanan, meniru sifat akidahnya para nabi, para sahabat yang turun naik di dadanya ini belum mampu mendengar sinyal Tuhan. Ya, kita jangan seperti itu. Manusia itu sering didatangi sesuatu yang tidak dia duga, tapi dia tidak ada kesadaran di situ. Lagi-lagi Nah, kesadaran. karena tidak ada yang mengingatkan. Ya, coba kita kembali kepada afala tubsirun. Bagaimana kita berpikir ke dalam diri, karena dirilah yang akan menanggungkan semuanya. Cerita-cerita itu, begitu sholat kita berubah, apa berubahnya? Kita menerima sholat mutlak, namanya sholat mati. Tidak berlaku ruku, berdiri dan sujud. Kapan? Dikala kita menerima sholat itu sebagai mayat. Itu sholat yang mutlak. Tapi kalah itu dengan duduk berdiri di sujud.
sampai lupa yang mutlak. Karena asik yang berdiri. Nah, ditambah lagi kata dokter-dokter dari mana, gerakan sholat Islam adalah kesehatan. Lah kemana perginya? Gitu. Silakan anatomi boleh bercerita, tapi ini melepaskan anatomi dan psikologis. Di sini logika tidak berbicara, melainkan hati. Itu tasyawuf, itu tauhid. Kita harus tahu makomnya. Boleh membawa kebaikan, jangan lupakan kebenaran. Sholat wajib, tauhid berantakan. Seharusnya tauhid dulu. Sholat itu mendirikan tauhid. Sahadat Benar. menyatukan, sahadah langsung, ahad menjadi satu, namanya ihram. Takbiratul ihram. Subhanallah. Apakah ihram ini penyatuan Tuhan atau tidak? Iya, Buya. Gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah. Berarti apa yang disampaikan itulah kebenaran. Kebaikan belum tentu benar, tetapi kebenaran sudah tentu itulah baik buat kita semua. Jadi pemirsa, ikuti terus channel YouTube Buya Pasaman Timur yang akan menambah terus wawasan, memperdalam keimanan dan takwa. Insya Allah begitu ya Buya. Ya mungkin memudahkan lagi kalau kita menitipkan nomor telepon Nah, untuk itu, mengajukan pemirsa. suatu pertanyaan-pertanyaan Benar, atau Buya. ingin mengikuti kegiatan podcast ini, silakan mendaftarkan diri kan Nah, gitu ya. insya Allah pemirsa ya, bagi pemirsa yang ingin terus memperdalam pemahaman, boleh ya Buya mendaftarkan diri untuk podcast ini. Hubungin saja kepada saya Ustazah Aira Hayati dengan nomor 085336193000. Insya Allah Buya. Amin. Insya Nah, Allah insya ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri muzakarah ini, nih selalu bahwa kita meminta fatwanya daripada mursyid, yaitu kesan dan pesannya ya Pak Imam ya buat pemirsa semua nih, saking cintanya mursyid nih kepada pemirsa ya. Silahkan Bu ya Baik. menyampaikan pesan dan kesannya. Ya, kalau saya mengalami sebentar ya, kehadiran saya sebagai orang Sumatera Barat ya, terutama di Pulau Jawa ini, Jakarta khususnya, saya berprinsip seperti Tuhan bilang, aku bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi aku adalah sesuatu yang terlupakan. Nah gitu kan? Nah ya kan? Artinya dalam prinsip tauhid ya, tauhid adalah tidak ada yang mencari, tapi seolah-olah dia terlupakan. Nah gitu. Jadi harapan saya, dikala kamu butuh Tuhan, tidak ada amalan, tidak ada siapapun yang mampu membantumu kecuali kemampuan Tuhan adalah sejati dirimu sendiri. Disitulah kamu tidak ada bantuan dan tidak mendapatkan pertolongan dari ilmu apapun untuk mencapai Dia, kecuali sejati dan dimensi dirimu sendiri. Subhanallah, Oke. Buya. Ya pemirsa, kenapa aku terlupakan? Karena hilangnya kesadaran. Begitu. Betul. Besarnya rasa keumatan dan disitulah hilangnya rasa ketuhanan. Padahal manusia dijadikan dari kodrat Tuhan, itu sendiri. Subhanallah, luar biasa ini. Bertambah kebahagiaan kita ya Pak Amin, Imam. insya Subhanallah, Allah. terima kasih Bu ya. Amin, insya Allah. Atas wawasannya, atas pendalaman dan pemahaman. Insya Allah mohon doanya Bu ya agar Amin. kami semuanya, kita terutama ya saya dan Pak Imam, juga keluarga kita semua jauh di sana dan pemirsa semuanya,
bertambah pemahaman dan selalu Amin. berkah ya Insyaallah. Buya. Insya Allah kita mengutip sedikit kalam daripada mursyid bahwa aku kecil untuk menampakkan kebesaranku dan engkau besar hanya untuk menampakkan kekecilanmu. Nah, begitu. Insya Allah baik Buya, terima kasih Insyaallah. atas Amin. semua yang sudah Buya sampaikan. Semoga bermanfaat buat pemirsa semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di channel berikutnya, yaitu di channel kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, di bawah pimpinan seorang mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Baik pemirsa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Insyaallah. Amin.